Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 27 September 2025. Happy weekend untuk kita. Hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan wajib Santo Vincentius Apaulo, seorang imam. Vincentius Apaulo dikenal sebagai rasul cinta kasih dan penghibur orang-orang sakit. Vincentius lahir pada 24 April tahun 1581 di Prancis. Ia lahir dari kalangan keluarga sederhana yang berprofesi sebagai petani. Vincentius adalah seorang anak yang cerdas. Selesai menempuh pendidikan teologi, Vincentius ditabiskan menjadi imam pada usia 19 tahun. Dalam perjalanannya mewartakan Injil, Vincentius pernah ditangkap oleh bajak laut dan dijual ke Tunisia sebagai budak. Setelah 2 tahun dipekerjakan menjadi budak, Vincentius berhasil meloloskan diri dan kembali ke Prancis. Ia menjadi seorang imam yang sangat rendah hati dan memberikan hati untuk karya pelayanan kepada kaum papa. Kecintaannya kepada orang-orang miskin membuat Vincentius disebut sebagai Bapa orang miskin. Ia mendirikan kongregasi misi atau di Indonesia dikenal dengan sebutan Congregatio Missio atau disingkat CM, dan Ordo para Biarawati yang bernama Putri Kasih atau PK. Vincentius dideklarasikan sebagai santo pelindung karya amal kasih gereja. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 43b sampai dengan 45. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, shalom, salam sehat untuk kita semua dan selalu happy juga bahagia. Saya pernah memberikan sakramen minyak suci bagi seorang pasien paliatif yang menderita kanker kronis sudah stadium akhir. Saya sungguh dibuat takjub oleh pasien ini. Dia dengan tabah menahan sakit dan mengatakan kepada saya, "Romo, Tuhan Yesus baik. Doakan saya ya Romo." Tidak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Tidak ada sungut-sungut dan ratapan. Yang ada selalu mengatakan, "Tuhan Yesus itu baik Romo." Sampai saya tanya begini sama ibu itu, Ibu kok gak marah dan tidak nyalakan Tuhan dengan apa yang ibu alami ini? Lalu dia menjawab hal ini kepada saya, "Romo, tidak boleh seperti itu. Tuhan aja gak pernah marah ketika menderita. Masa saya marah ketika menderita?" Saya dibuat kagum akan iman ibu ini sampai berbesmili rasanya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini Yesus menubuatkan penderitaannya. Ia berfirman, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Para murid gak ngerti maksud perkataan itu, tapi segan untuk menanyakannya. Mungkin kita pun gak habis pikir dan tidak mengerti kenapa Tuhan harus menderita.
Mengapa Tuhan kok malah mati? Dan mengapa ia harus memikul beban dosa kita dengan disalib dan menderita? Justru pertanyaan-pertanyaan ini menjadi intisari iman kita. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang rela menjadi manusia yang hadir dalam pribadi Yesus. Bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang murah hati, Allah yang solider, Allah yang mau hadir dalam sejarah manusia. Penderitaan dan wafat Yesus di kayu salib adalah ungkapan kasih Allah yang nyata. Ia menjadi kurban penghapus dosa dan membuka pintu kebangkitan bagi kita. Allah mengasihi kita dengan cara yang begitu istimewa. Ia mau menderita agar belenggu dosa musnah. Sahabat setia gowor yang dikasihi Tuhan, penderitaan itu berakar kata Sansekerta dira, yang berarti menahan atau menanggung. Penderitaan artinya menahan atau menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagai orang beriman, maka makna penderitaan kita tidak lepas dari penderitaan Yesus disalib. Artinya, dalam setiap derita yang kita alami, Tuhan turut memikul, Tuhan turut menanggung bersama kita. Jadi, jangan mudah mengeluh saat kita berpeluh. Jangan lelah walaupun kita harus disesah. Dan jangan pernah menyerah ketika kita menderita, sebab Tuhan selalu beserta kita. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.